Pas Yeonjun ini bangun, semuanya itu pada nggak ada, cuman dia sendirian. Lah terus, si Yeonjun tadi main sama siapa dong? Apakah di sini Yeonjun itu main sama hantu? Dan dapat kalian lihat kan, gifts yang dipakai oleh anak ini? Nah, sama banget kan dengan giftsnya Taehyun? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua nih yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Cheer up baby. Nah, untuk hari ini kita itu akan bahas teori dari TXT yang I know, I love you. But wait, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah guys, sebelum kita ngebahas teorinya lebih dalam lagi, aku di sini punya informasi yang penting banget dari comebacknya TXT kali ini. Nah, untuk informasi pertama adalah, jadi comebacknya TXT kali ini itu merupakan kolaborasi pertamanya bersama dengan Sorry. Udah tahu Sorry nggak? Jadi Sorry ini itu merupakan soloist yang terkenal banget nih guys. Dia itu mengawali karirnya sebagai seorang YouTuber dengan membuat cover lagu dari idol terkenal. Nah, namanya ini semakin melejit ketika banyak sekali dari idol K-pop yang telah memberikan attention kepadanya dikarenakan talent yang dimiliki. Salah satunya adalah Jungkook BTS dan juga J-Day-sik. Bahkan nih guys, J-Day-sik ini ngajakin si Sorry ini untuk berkolaborasi bersama dalam single It Just Is. Wah, debak banget kan ya? Dan bersama dengan TXT, Sorry berkolaborasi untuk title track dari album studio kedua The Chaos Chapter Freeze, yaitu 0x1 sama dengan love song I Know I Love You. Namun, di tengah kegembiraan para MOA, ada berita yang menyebutkan bahwa staffnya itu positif COVID-19 nih guys. Dan ini ngebuat showcase offline dari TXT dibatalkan. Dan tak lama setelah kabar tersebut, agensi di sini mengumumkan bahwa semua member TXT itu dinyatakan negatif COVID-19. Dan untuk showcase secara online-nya itu tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kalau nggak salah adalah pada pukul 15.00 waktu Korea Selatan. Nah, singgung itu adalah informasi sekilas mengenai comeback TXT kali ini. Dan kalau kita berbicara ya, dengan comeback TXT kali ini gila. Aduh, sumpah bagus banget. Aduh, aku suka banget sama lagunya, serius suka banget. Ih, gila keren banget sih. Suara para membernya, aduh ya Allah. Bagus-bagus semua. Aku yakin lagu ini benar-benar sukses banget kayaknya di pasaran, serius. Comeback kali ini akan benar-benar sukses, dah yakin, aku yakin banget. Dan langsung aja ya kita berbicara mengenai teorinya. Dan tenang aja, teorinya ini benar-benar simple banget dan kalian itu pasti langsung paham. Makanya dengerin penjelasan aku dengan seksama ya guys. Dan kalau perlu, jangan lupa untuk sediain buku supaya kalian itu dapat mencatat sesuatu hal yang penting. Oke? Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang chapter kali ini, yaitu tentang Freeze. Kalian udah tahu nggak sih freeze itu kayak gimana? Jadi freeze ini itu akan mengarah kepada hal yang dingin dan juga beku. Nah, kalau kita berbicara mengenai hal yang dingin dan juga beku, itu akan merujuk pada judulnya sendiri, yaitu 0x1. Kalian udah belajar matematika nggak di sekolah? Dalam pelajaran matematika, kita itu diberitahu nih guys, bahwa apapun yang dikalikan dengan 0, itu pasti hasilnya 0. Dan dalam pelajaran fisika nih guys, 0 Celsius itu akan ngebuat kalian merasa sangat kedinginan. Karena di suhu itu memang dingin banget nih guys. Honestly, aku secara pribadi tidak pernah merasakan suhu sedingin itu, karena kita juga tidak mungkin sih mendapatkan suhu yang sampai zero banget, kecuali kita mungkin berada di kutub utara ya. Tapi kalau di tempat kita, jangankan zero ya 10 aja kayaknya nggak akan bisa. Nggak tahu juga sih di tempat yang lain, tapi di tempat aku ya kira-kira 30-an sih kalau di daerah aku suhunya. Kalau kalian berapa nih suhunya? Komen di bawah. Kok kita berbicara tentang suhu ya? Nggak jelas banget. Next. Jadi guys, dengan suhu sedingin itu, dapat nggak manusia hidup? Nggak bisa kan? Mustahil banget ya. Dan aku juga sempat membaca artikel nih guys yang menjelaskan bahwa setiap individu itu bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap suhu yang dingin. Jadi suhu tubuh manusia rata-rata selalu hampir sama. Tidak ada pengaruhnya apakah mereka itu tinggal di gurun pasir yang panas ataupun kutub utara yang dingin. Semua memiliki suhu tubuh yang sama. Dan suhu tubuh manusia katanya konstan sekitar 36,5. Dan nyawa manusia bisa terancam jika suhunya itu melebihi 42 derajat dan juga kurang dari 30 derajat. Nah, jika suhu tubuh turun hingga di bawah 30 derajat Celcius, itu akan mengakibatkan sejumlah organ penting yang ada itu dapat berhenti untuk berfungsi dengan baik. Dan ini juga akan menyebabkan berbagai hal. Misalnya kayak hipotermia dan bahkan juga menyebabkan kematian. Jadi nggak heran nih guys, kalau dalam liriknya mereka itu menyinggung tentang akan mati, kayak siap akan mati gitu. Dan mereka juga sedikit menyinggung tentang suatu hal yang berhubungan dengan kehangatan.
Nah, kehangatan itu sendiri adalah dari para membernya. Dan kalian pasti tahu ya bahwa tokoh utama dalam cerita kali ini adalah Yeonjun. Jadi Yeonjun merupakan seseorang yang hidup dalam kedinginan, di mana ia merasa tak ada orang yang berada di dekatnya, terutama dari kedua orang tuanya yang ditampilkan selalu bertengkar. Dan yang akan ngebuat Yeonjun dapat menemukan arti dari sebuah kehidupan dan juga mendapatkan kesenangan adalah teman-temannya. Mereka akan main bareng, berenang bareng, hingga ngebakar mobil bareng. Ini gila sih ya, mobil dibakar. BTW adegan itu kocak banget loh guys. Jadi pas awal nih, mereka kan mau ngebakar nih barang-barang mereka gitu ya. Tapi pas nyalain koreknya, koreknya bandel ya. Nggak bisa nyala guys. Pas dilempar itu padahal apinya nggak ada. Tapi tiba-tiba mobilnya boom, kebakar ya. Dan mereka di sini malah seneng ya. Orang kaya guys, anak sultan. Jadi ya nggak apa-apa ngebakar mobil. Emang debak sih mereka ya. Dan kalian tahu nggak guys, pas Yeonjun ini bangun, semuanya itu pada nggak ada, cuman dia sendirian. Lah terus, si Yeonjun tadi main sama siapa dong? Apakah di sini Yeonjun itu main sama hantu? Guys, sebenarnya ya, dalam teori TXT ini tidak ada yang mati gitu, semuanya itu masih hidup. Jadi nggak ada yang jadi hantu. Kalian masih ingat nggak dengan film animasi kemarin? Jadi dalam film animasi itu kita diperlihatkan bagaimana member TXT ini selalu bersama-sama nih saat mereka masih kecil dulu, main bareng, terutama di dalam hutan gitu kan. Namun nih guys, kalian itu pasti tahu kalau ada yang namanya pertemuan, ada juga yang namanya perpisahan. Seperti kita juga. Waktu dulu mungkin kita di sini punya banyak teman ya, banyak teman masa kecil. Tapi sekarang kita juga sedikit bersama dengan teman masa kecil kita itu. Ada banyak hal kenapa kita berpisah dengan teman masa kecil kita. Ada yang dikarenakan orang tuanya mungkin pindah ke kota, ada juga yang mengejar cita-cita, dan masih banyak hal lagi. Terutama dengan apa yang terjadi kepada TXT, menurut teori aku adalah kenapa mereka berpisah, yaitu dikarenakan orang tua mereka yang pindah ke kota. Jadi dulunya mereka ini kan tinggal di desa gitu ya, tapi sekarang mereka itu udah pindah gitu loh guys ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan aku rasa itulah penyebab kenapa mereka itu berpisah satu sama lain. Kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Apakah setuju nggak dengan teori aku? Oleh karena itu nih guys, mereka itu akan bertemu satu sama lain di dalam mimpi atau dimensi yang berbeda. Seolah-olah semuanya itu adalah hal yang nyata, padahal semuanya hanyalah imajinasi semata. Seperti yang kalian lihat di Runaway ataupun di Blue Hour. Kalau di Blue Hour itu adalah menceritakan tentang Beomgyu, kalau di Runaway itu menceritakan tentang si Taehyun yang juga pengen selalu bersama-sama dengan temannya. Intinya poin dari teori TXT ini adalah mereka itu pengen untuk dapat bersama-sama kembali karena sekarang mereka itu telah terpisah nih guys. Dan cinggu aku di sini nemuin teori yang gila banget dan ini akan ngebuat kalian tuh pasti speechless banget, serius guys. Jadi teori yang aku temuin kali ini adalah tentang bagaimana koneksi dari teorinya TXT bersama dengan film IT. Kenapa sih aku menyimpulkan seperti itu? Kalian dapat lihat deh alur cerita musik videonya kayak gimana. Latar tempat hingga tulisan di gipsnya Taehyun, semua itu akan mengarah pada film It. Jadi, hal yang paling memperkuat sebenarnya adalah gips dari Taehyun. Jadi gipsnya itu bertuliskan loser nih guys. Dan loser itu mengarah pada klub loser dari film IT. By the way, kalian itu udah nonton film IT nggak sih? Aku yakin banyak dari kalian yang belum nonton ya. Ya udah deh, aku di sini akan menceritakan bagaimana sinopsisnya cuma sedikit saja. Dan buat yang pengen nonton ya udahlah sih, kalian mungkin bisa searching di internet ya. Semoga aja dapet deh. Jadi guys, It ini merupakan tokoh antagonis utama yang merupakan seorang badut. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang bernama Derry. Jadi, di kota tersebut ada sebuah fenomena di mana anak-anak akan hilang secara misterius. Singkat cerita, Bill bersama dengan sejumlah teman-temannya akan membentuk kelompok yang disebut The Losers. Mereka dengan semangat jiwa mudanya berpetualang, memutuskan untuk mencari tahu apa yang mengakibatkan banyak anak yang hilang dari Derry. Untuk anggota The Losers sendiri, itu ada 7 guys, 6 cowok dan 1 cewek. Dan dapat kalian lihat kan gips yang dipakai oleh anak ini. Nah, sama banget kan dengan gipsnya Taehyun. Dan cinggu pada It season kedua nanti kita akan diperlihatkan bagaimana si hantu badut yang telah di-kill ini itu nanti akan bangkit kembali dan juga mengancam nyawa semua orang. Gak cuma nyawa anak-anak saja, tapi mereka juga diancam banget nih nyawanya. Jadi dalam film It itu kita diceritakan ya bahwa ketujuh sahabat ini nantinya akan berpisah. Mereka itu akan hidup di tempat-tempat yang berbeda satu sama lain. Namun nantinya mereka ini akan dipertemukan kembali untuk melawan It yang telah bangkit. Waduh, ceritanya emang agak mirip gitu sama TXT. Makanya aku bilang bahwa teori dari TXT dan juga film It ini bener-bener nyambung banget nih guys. Dan buat kalian yang nonton film It, kalian tuh pasti tahu di sini itu ada cewek yang mana ceweknya ini itu dapat melihat masa depan. Dikarenakan si It ini dulu pernah kayak mau makan dia gitu kan. Jadi dia kayak melihat bagaimana jarak kematian gitu loh guys. Jadi dia itu dapat meramalkan bagaimana nantinya mereka ini akan dibunuh oleh si It tadi. Dan BTW mengenai apa yang terjadi kepada si cewek tersebut, ini menurut aku kayak nyambung banget
banget loh dengan apa yang terjadi pada Subin. Karena Subin sendiri itu dapat melihat bagaimana masa depan mereka dan juga dapat melihat bagaimana masa lalu mereka, alias melakukan time traveling gitu loh guys. Nah di sini aku menanya sama kalian, di film animasi kemarin yang ditangkap oleh si naga itu siapa sih? Apakah itu Subin ya? Kalau itu Subin, komen di bawah ya. Dan selain itu nih guys, kalau kalian perhatikan dengan seksama lagi, inti dari cerita It dan TXT itu sebenarnya sama. Kalau di It, misi mereka adalah menghilangkan si badut pemangsa, sedangkan TXT menghilangkan si naga, yang mana naga ini juga sebenarnya memangsa anak. Coba deh kalian lihat film animasinya. Di sana kita diperlihatkan bagaimana si naga ini akan menculik satu member dari TXT. Aku nggak tahu ini siapa karena itu animasi, jadi sulit untuk mengenali membernya. Dan nantinya ya anak itu juga nggak bisa ditangkap sih oleh naga, karena di sini para member TXT akan menyelamatkan temannya tersebut. Dan kalian tahu gak cara gimana untuk ngalahin naga tersebut? Yaitu untuk menemukan lagu bintang. Jadi lagu bintang ini akan mengalahkan si naga itu. Wah, ya semoga aja TXT ini dapat menemukan lagu bintang dan juga dapat mengalahkan si naga yang jahat itu. Dan buat kalian yang belum percaya sama aku di sini punya satu bukti lagi yang mana ini juga akan mengarahkan kepada film It, yaitu tentang adegan ngebakar. Kalian tuh pasti ngelihat di sini para member TXT itu akan ngebakar barang gitu ya. Nah di film It juga sama nih guys. Nantinya mereka itu akan ngebakar barang favorit mereka dalam rangka untuk mengalahkan si naga tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh member TXT itu emang akan mengarah kepada film It. Serius deh. Kalau kalian nggak percaya lagi, coba nonton aja film It ya, sehingga kalian tuh mendapatkan apa yang aku rasakan. Ya, serius banget. Dan berbicara tentang Yeonjun, seperti yang telah kita bahas di teori yang sebelumnya, Yeonjun ini telah bersatu dengan kekuatan yang terkuat dan juga akan menguasai jiwanya. Dan kekuatan yang sangat hebat itu pula akan memberikan dampak yang tak baik untuknya. Oleh karena itulah hidup Yeonjun berada dalam kekacauan. Ikan cupang, tahu nggak arti ikan cupang itu apa? Bukan cupang yang di sini guys ya, bukan. Pikiran kalian nih, ya ampun. Bukan ikan cupang itu loh, serius. Bukan ikan cupang itu yang dimaksudkan. Nah, ikan cupang ini itu benar-benar populer banget loh guys dalam kalangan orang yang suka ngebuat tato. Karena ikan cupang itu benar-benar kayak bagus banget. Dan kalau berbicara tentang makna, ikan cupang ini dikenal sebagai ikan adu siam. Dikarenakan sifatnya yang galak dan juga penuh semangat, ikan cupang seringkali dipelihara sendirian nih guys. Begitu pula dengan Yeonjun. Karena kekuatannya adalah yang terhebat, yaitu akan menjauh dari teman-temannya. Kalian ingat dengan apa yang terjadi di film animasi, di saat dia sudah bersatu dengan kekuatan itu, nantinya dia akan menuju ke hutan dan juga menyendiri. Karena apa? Karena kekuatan yang ada dalam tubuhnya ini juga dapat melukai teman-temannya. Itulah kenapa nantinya dia itu akan menghindari teman-temannya. Gitu guys. Dan cara satu-satunya yang dapat dilakukan oleh member TXT adalah menyelamatkan Yeonjun. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dalam liriknya sudah dijelaskan bahwa akan ada malaikat, dan malaikat itu digambarkan dengan seorang wanita. Wanita yang kalian lihat di musik video TXT sebelumnya itu merupakan malaikat nih guys. Malaikat yang akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengalahkan si naga tersebut. Nantinya Subin ini akan menuju ke masa lampau dan juga dibawa ke kampung halaman mereka yang dulu. Di kampung halaman itu terdapat clue yang akan membuat Yeonjun dapat diselamatkan. Dan Subin sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, yaitu dengan membunuh naga itu sebelum semuanya terlambat. Oke, Cinggi, itu adalah teori dari TXT yang I Know I Love You. Sebenarnya teorinya ini juga benar-benar mudah banget. Kesimpulannya adalah teori ini menceritakan bagaimana Yeonjun yang saat ini hidup dalam kedinginan antara mati dan juga hidup. Dan cara untuk menyelamatkan Yeonjun satu-satunya adalah mereka di sini harus pergi ke kampung halaman mereka dulu dan menemukan bagaimana caranya untuk mengalahkan si naga tersebut. Dan di sini mereka itu telah melakukan ritual. Ritualnya adalah membakar barang-barang favorit mereka. Namun apakah pada akhirnya si naga itu dapat dikalahkan? Nanti kita saksikan ya bagaimana teori dari musik video TXT yang berikutnya. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan mungkin agak belibet, I'm so sorry juga ya. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.